Proyek ampas tahu diboikot, PKC langsung lempar kesalahan. Sebuah gedung 33 lantai milik kantor audit Thailand yang dibangun oleh China State melalui China Railway nomor 10 Group runtuh seketika akibat gempa di Myanmar. Itu satu-satunya bangunan di Bangkok yang ambruk. Hampir 100 orang dilaporkan terluka atau hilang, memicu kemarahan global terhadap proyek ampas tahu China dalam program sabuk dan jalan. Pejabat Thailand menemukan 2 jenis baja cacat dan langsung meluncurkan penyelidikan. Namun, perusahaan pembangun tiba-tiba menghilang, telepon tak aktif, kantor kosong. Kini Thailand membongkar semua proyek China Railway nomor 10, mencari bahan-bahan bermasalah lainnya. Insiden ini memicu seruan internasional untuk memboikot perusahaan-perusahaan China. Di media sosial, orang-orang berkata, untung bangunannya belum selesai, kalau tidak, pejabat Thailand pasti jadi korban. Proyek-proyek luar negeri China kini dianggap sebagai bom waktu yang bisa membunuh orang asing kapan saja. Mananimit Mongkol, kepala organisasi anti korupsi Thailand, tak terkejut. Ia mengatakan timnya sudah memberi peringatan selama pembangunan, proyek sering tertunda, jumlah pekerja kurang, dan banyak indikasi pemotongan biaya. Menteri Perindustrian Thailand, Akanat Prompan, juga sudah lama mengangkat isu ini. Ia sudah memperingatkan berbulan-bulan bahwa produk industri China bisa menjadi bencana bagi Thailand. Ini terjadi di tengah membanjirnya investasi perusahaan China ke Asia Tenggara, demi menghindari tarif era Trump pada masa jabatan pertamanya. Thailand kini menjadi tujuan investasi utama China, menurut data resmi. Namun laporan asing menyebut masyarakat dan legislator lokal tak puas. Uang China tidak benar-benar mengangkat ekonomi Thailand. Somsak Dupiorat, seorang pengepul logam dari Thailand Tengah, menyalahkan korupsi dan pemangkasan biaya. Mereka rusak harga dengan baja murah, kasih sampel bagus untuk mendapatkan persetujuan, lalu memproduksi barang murahan, katanya. Advokat buruh Jirun Petra menambahkan, pabrik-pabrik China memang bermunculan, tapi nyaris tak mempekerjakan orang Thailand. Kedutaan besar China mendorong perusahaannya untuk kooperatif dalam penyelidikan Thailand. Tapi sejarawan Lee Yuan Hua, yang berbasis di Australia, menyebut itu hanya pengalihan isu. Proyek ampas tahu merajalela di China. PKC sendiri tak mengaturnya di sana, apalagi di luar negeri. Ini bukan kegagalan pertama program sabuk dan jalan China. November lalu, atap stasiun kereta yang baru dibangun kembali di Novi Sad, Serbia, runtuh dan menewaskan 14 orang. Menteri Konstruksi Serbia, Goran Vesic, mengonfirmasi bangunan itu dibangun oleh China Railway International dan China Communication Construction Company. Baru selesai beberapa bulan sebelumnya pada bulan Juli tahun 2024. Pada tahun 2017, jembatan Siguri di Kenya, dibangun oleh China Railway nomor 10, runtuh dan melukai 27 orang. Proyek itu menelan biaya 80 juta yuan, sekitar 10,9 juta dolar Amerika Serikat. Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio, juga tak menahan diri. Pada tanggal 27 Maret setelah mengunjungi Guyana dan Suriname, ia mengecam keras proyek sabuk dan jalan China dalam konferensi pers bersama Presiden Suriname, Santokhi. Ia menunjuk jalan buatan China di Guyana yang sangat bergelombang hingga hampir membuatnya cedera. Rubio berkata, di Amerika, itu bisa dituntut dan dikenai denda besar. Proyek-proyek ini lambat, melebihi anggaran, dan mereka mendatangkan pekerja mereka sendiri atau menjerat negara dengan utang untuk menguasai. Ia menawarkan AS sebagai alternatif yang lebih baik. China langsung membalas. Dalam konferensi pers tanggal 3 April, juru bicara Kementerian Luar Negeri Guo Jiakun menyebut Rubio pembohong, menuduhnya menyebarkan fitnah dan membuat onar. Guo mengklaim jalan di Guyana bukan dibangun oleh China, tapi catatan menunjukkan Guyana bergabung dengan sabuk dan jalan pada tahun 2018. Perusahaan China aktif di sana, memperbaiki Jalan Serif Mandela pada tahun 2023 dan memenangkan proyek jalan ke bandara pada Desember lalu. Para ahli menyebut runtuhnya gedung Thailand akibat gempa Myanmar membuka tabir proyek-proyek luar negeri China yang berkualitas buruk. Ini baru permulaan dari masalah yang lebih besar. Seberapa parah akan berkembang, negara-negara lain pasti mulai meninjau ulang kerjasama dengan PKC dan perusahaan-perusahaan milik negaranya. Keraguan yang makin besar di luar negeri jadi sinyal penting bagi negara-negara sabuk dan jalan. Tinggalkan China dan proyek bom waktunya, demi kedamaian yang nyata.